Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmaduhu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bab mujahadah wariyadhah. Setelah kita mengkaji persoalan penyakit-penyakit rohani, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghilangkan sifat-sifat buruk yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah banyak kaji. Mujahadah berasal dari kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Kata mujahadah dan jihad itu satu akar dari kata jahada. Bersungguh-sungguh. Begitu juga kata ijtihad juga bermakna berakar dari kata yang sama. Bedanya kalau jihad itu perang fisik, kalau mujahadah itu perang non fisik, ya, perang non fisik. Kalau mujahadah itu yang diperangi dirinya sendiri, sedangkan jihad itu yang diperangi orang lain, musuh. Karena itu para ulama berdebat, berbeda pendapat ketika memahami pernyataan Rasulullah setelah pulang dari perang Badar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadul nafsi jihadul akbar. Sebagian mempertanyakan tentang kevalidan hadis ini karena masa jihad seperti perang Badar itu dikatakan lebih kecil, malah jihad melawan nafsu yang disebut besar. Tapi kalau ulama-ulama ahli akhlak tasawuf mengatakan memang perang melawan nafsu itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena perang jihad betapapun itu hebat, besar, tetapi musuhnya jelas di depan mata dan musuhnya orang lain. Tapi dalam mujahadah, perang melawan diri sendiri, itu musuhnya kita sendiri. Mengalahkan musuh yang kelihatan dan orang lain itu lebih jelas daripada harus mengalahkan diri sendiri dan tidak kelihatan. Kemudian kata para ulama, jihad betapapun berat itu ada waktunya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, perang itu ada batasnya. Tapi yang namanya mujahadah itu sampai mati. Perang melawan diri sendiri, menundukkan nafsu itu tidak berbatas, siang malam. Karena itu pantas kalau secara hakikat sesungguhnya yang perang besar itu memang perang melawan nafsu, bukan perang itu. Dan perang melawan nafsu membutuhkan energi yang jauh lebih besar, membutuhkan keseriusan yang lebih besar. Belum lagi kalau kita mencoba melihat kembali faktor-faktor negatif yang harus kita perangi di dalam diri kita itu ada 2. Ada setan dan ada nafsu. Nah, setan selalu memanfaatkan nafsu sebagai potensi negatif yang ada di dalam diri manusia. Karena nafsu itu kalau kita baca penjelasan para alim ulama seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Mu'taila Sekandari, kita akan menemukan jawaban bahwa tabiat nafsu itu adalah tidak mau taat. Nafsu kita ini
secara alamiahnya itu, naturnya itu adalah senang makan, senang minum, senang kawin, senang istirahat, tidak mau taat. Maka kalau ada orang yang nafsunya tidak pernah dididik, sampai kapanpun akan begitu. Dia akan rakus dalam hal makanan, minuman, lawan jenis, pangkat jabatan, terus itu selamanya. Tidak berubah kerakusannya, ketamakannya. Kenapa? Karena itu naturnya. Dan Allah, kalau bahasa anak sekarang itu mengcapture karakter nafsu ini dari pernyataan Nabiullah Yusuf ketika beliau menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak pernah membiarkan nafsuku bergerak tanpa kendali. Aku tidak pernah punya keinginan yang tidak terkontrol dengan nalar yang sehat. Aku tidak pernah membiarkan setiap hasrat tanpa ditakar dan dikendalikan oleh nilai-nilai Quran hadis kalau bahasa kita sekarang. Tidak pernah aku membiarkan nafsuku, kata Nabi Yusuf. Kenapa? Karena nafsu itu la'ammaratun bisu. Pasti nafsu itu tendensinya negatif. Maka kalau Nabi Yusuf mengatakan ini dan Allah mengambil pernyataan Nabi Yusuf ini di dalam Al-Quran, maka benarlah kalau Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Mu'taila Sakandari dan para aulia yang lain menyatakan bahwa sifat dasar nafsu itu adalah tidak mau taat. Sifat dasar nafsu itu adalah tendensi keburukan. Maka nafsu inilah potensi yang paling berat yang harus dihadapi oleh seseorang ketika dia ingin berubah menjadi orang baik. Diskusi tentang pembentukan karakter atau karakter building itu pangkal persoalannya adalah di persoalan nafsu. Kalau orang tidak bisa menjelaskan tentang posisi nafsu, karakter sifat dasar nafsu, maka dia tidak akan bisa memberikan penjelasan bagaimana menundukkan nafsu untuk ditaatkan kepada Allah. Maka perubahan pribadi buruk menjadi baik, persoalan utamanya adalah pada bagaimana menundukkan nafsu yang semula tidak mau taat menjadi taat. Bahasa gampangnya, semua orang awalnya kalau disuruh sholat itu malas, tidak enak. Tidak ada anak yang kemudian terus disuruh sholat itu terus langsung senyum, senang gitu. Tidak ada. Semua orang tua akan merasakan lelahnya menyuruh anak sholat. Ya, semua orang tua akan merasakan capeknya nyuruh anak baca Quran. Sampai Allah pesan khusus di Al-Quran itu supaya kita itu benar-benar sabar untuk membimbing anak-anak itu di dalam sholatnya. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah memberitahu kita semuanya, perintahkan keluargamu itu untuk sholat. Ini Quran sudah disuruh perintah kita ini supaya keluarga kita itu dijaga sholatnya. Allah masih pesan wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir 'alaiha. Apa bedanya wasbir sama wastabir? Ada toknya. Tok itu untuk menunjukkan kesangatan. Kalau Allah mengatakan wasbir 'alaiha, yang sabar kamu dalam menuntun, membimbing, mendorong, ngajari keluarga sholat itu. Tapi Allah minta tidak cuma sabar, yang amat sangat sabar.
Karena ada tok di situ. Wastabir 'alaiha, yang sangat sabar dalam bimbing anak-anak sholat. Kenapa? Kita sedang melakukan perubahan mendasar pada sifat dasar nafsu, dari tidak mau taat akan kita buat menjadi taat. Dari semula pahit, ngerasain sholat pahit, ngerasain ngaji pahit, ngerasain zikiran pahit, ngerasain sholawatan pahit, itu akan kita dorong targetnya ibadah manis, zikiran manis, ngaji manis. Kalau sudah bisa merasakan ibadah manis, dengar adzan itu, hati itu nikmat rasanya. Ketemu majelis zikir itu rasanya tentrem hati. Sholawatan itu rasanya enak batin. Nah itu sudah sehat. Sudah sehat, rohani kita itu sehat. Tapi kalau orang baru dimulai afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, udah buru-buru keluar. Biasanya yang enggak kuat la ilaha illallah itu iblis, setan. Itu loh ya. Kok ada orang enggak kuat la ilaha illallah, itu aneh. Itu loh ya. Tidak mungkin kalau orang itu imannya kuat tidak senang la ilaha illallah, itu tidak mungkin. Karena la ilaha illallah itu tanaman iman. Hidarut tauhid itu hanya bisa kuat dengan la ilaha illallah. Tanaman Allah tauhid di batin kita itu hanya bisa kokoh dengan la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah pesan, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui terus imanmu dengan la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, iman itu pasti lapuk, seperti pakaian yang lapuk. Bagaimana cara memperbaikinya Rasul? Kata Rasulullah, banyak-banyak ingat mati, sering-sering baca Quran. Ingat mati, baca Quran, zikir. Itu caranya. Itu caranya. Nah orang-orang sekarang menjauhi itu, ya, menjauhi itu. Karena kalau tidak dilakukan itu, ya iman terus merosot. Maka memperbaiki diri itu yang paling penting, mengerti persoalan nafsu. Dan nafsu itu kita sudah paham semuanya. Nafsu ini potensi yang built-in di dalam jasad. Badan kita ini ada badannya, ada ruhaninya. Ruhani sudah kita bahas di awal-awal, min jinsil malaikah, dari jenis malaikat yang mulia. Tidak ada cacatnya di ruhani. Tapi fisik kita, badan kita ini dari jenis hayawan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan potensi negatif itu ya memang adanya di jenis hayawan ini. Nah, nafsu itu yaitu, nafsu itu yaitu yang kita sudah kenali dengan dua kualitas utamanya. Yang pertama adalah syahwat, keinginan. Yang kedua adalah ghadab, rusaknya orang karena tidak kuat nahan kepingin, keinginan. Kenapa ada zina? Tidak kuat nahan kepingin. Kenapa ada korupsi? Tidak kuat nahan kepingin kaya. Kenapa ada orang bunuh? Tidak kuat nahan emosi. Ya cuma itu tok sebenarnya. Maka kalau orang itu sanggup mengendalikan keinginannya, sanggup mengendalikan emosinya dalam nalar yang sehat, yang terukur, dan selalu dalam koridor Quran hadis, soleh orang itu, soleh orang itu. Maka orang itu akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Persoalannya adalah bagaimana merubah dari yang liar ini kemudian untuk ditundukkan. Karena kata para ulama seperti Syabdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan bahwa sifat dasar nafsu itu awalnya kal hayawanil harum, seperti binatang
yang liar. Jadi kalau kita lihat sifat kita ini kalau nggak dididik oleh ibu bapak kita dulu, yuk kita itu kayak binatang. Salah sedikit, ada orang mau nyalain kita sedikit, marah kita. Mau kita tempeleng, kita tendang, pasti gitu. Kalau mau ada makanan, rasanya mau diambil semua. Ya memang begitu. Cuma kan ibu bapak kita itu telaten, selalu mengingatkan, makan jangan banyak-banyak. Nanti kalau kurang ngambil lagi, tata krama dipakai. Ketika disalahi orang yang sabar, tidak usah kepancing orang yang bodoh. Kamu harus punya kehormatan. Loh, didikan begini ini sepertinya sepele, tapi ini serius. Orang tua sekarang, anak-anak yang kemudian menjadi keluarga muda, kadang-kadang abai dengan persoalan adab, tata krama. Nanti anaknya bisa kacau, tidak bisa menghormat, tidak mengerti batas-batas. Bagaimana harus melampiaskan keinginan. Itu ada aturannya, tidak bisa sembrono. Nah, dalam persoalan mengendalikan nafsu yang liar ini, maka ada 4 mujahadah dasar yang itu dijelaskan oleh para ulama dalam agama kita ini. Sebelum saya menyentuh 4 mujahadah dasar ini, sesungguhnya merubah nafsu dari buruk menjadi baik itu dalam Islam banyak metodenya. Pertama, ibadah. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sadar tidak sadar punya efek meredam keburukan dan memberi athar, memberi bekas kebaikan. Karena itu ibadah itu harus diulang. Sholat subuh itu tidak cukup sekali, terus seumur hidup. Kenapa? Kata Imam Ghazali, ya tarassoh, itu Allah ingin melembagakan keburukan, melembagakan kebaikan dan melunturkan keburukan. Itu efek ibadah. Kenapa pikiran harus terus-terusan? Kenapa kita ini harus terus mengucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus kenapa kita ini harus bergantung dengan ayat kursi, kalimah-kalimah yang langsung terangkai ke arsy? Karena kita tidak punya kekuatan tanpa itu. Kalau kita tidak nyambung ke hadirat Allah, kalau kita tidak menyandar kepada Allah, siapa kita? Setan itu hebatnya tidak karuan. Kalau kita coba ngaji tafsir, ketika membahas tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bagaimana itu Imam Fakhrul Razi menjelaskan kenapa sih wong kita mau baca Quran itu kok baca ta'awud, kok kita diminta oleh Allah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kok mau baca Quran kok baca a'udzu. Ada ustadz yang bodoh, memang Quran itu setan apa tidak pakai a'udzu langsung bismillah, lu tidak paham itu loh ya, tidak paham. Begitu ya jadi ustadz, ya repot gitu ya. Apa tidak ngerti ayat Quran, Allah yang nyuruh. Karena itu kan orang kalau mau baca ayat itu pasti ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca ayat. Tidak paham, kok tidak baca bismillah, tuh tidak ngerti gitu loh ya. Ada apa di ta'awud itu? Ada apa di ta'awud itu? Ta'awud itu seperti cuci tangan. Ayat-ayat Quran itu seperti menu rohani yang sangat istimewa. Loh, kalau Bapak mau makan tidak cuci tangan, ya udah, gizinya tidak bisa masuk semua, bisa-bisa kecampur macam-macam gitu loh. Jadi ta'awud, maka harus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu kalau kiai-kiai desa dulu ngaji. A'udzu. Yang selalu a'udzu. Jadi kota tidak ngerti a'udzu. Kenapa kok tiba-tiba aku berlindung? Nah, aku berlindung. Kok tiba-tiba minta perlindungan? Itu menjadi penegas, kata para mufassir.
sebelum kita ibadah. Bisa jadi kita itu berkoalisi dengan setan dalam pikiran, dalam sikap. Tapi begitu mau ngadep Allah, kita menegaskan, "Dak, saya putus dengan itu semuanya. Saya mau menghadapmu ya Allah." Dan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan ke setan ini adalah sebuah strategi mengalahkan setan. Ya apa, mau menang lawan setan? Setannya tidak kelihatan. Kita disuruh perang lawan musuh, tapi musuhnya tidak kelihatan. Sedangkan musuhnya ngelihat kita. Kira-kira kapan menang? Perang lawan musuh yang dia ngelihat kita tidak ngelihat dia. Sampai mati kita kalah terus kalau begitu. Ini apa caranya bisa menang? Perang, musuhnya lihat kita tidak lihat dia. Tidak bisa. Kecuali kita minta perlindungan pada zat yang dia lihat musuh kita tidak lihat dia. Makanya kita kemudian dalam melawan setan itu kita minta perlindungan langsung ke Allah. Dan yang kita minta itu top level dari asma Allahnya. Kita tidak minta a'udzu birrahman, a'udzu birrahim, a'udzu bil jabbar. Kita minta a'udzu billah. Itu sudah top security-nya. Sudah perlindungan paling tinggi yang kita minta. Terus kenapa kok asyaiton? Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kok ma'rifat? Kenapa kok tidak nakirah? Kalau orang ngerti bahasa Arab, kenapa ini kok aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari setan-setan tertentu? Asyaiton itu ma'rifat. Kok tidak kita minta a'udzubillahi min syayatin? Kita kok tidak minta ya Allah aku berlindung dari semua setan? Kok tidak begitu? Tapi di situ tuh a'udzubillahi minasyaiton. Ada asyaiton. Kenapa kok asyaiton? Kenapa kok ada asyaiton? Para ulama mufassir mengatakan sesungguhnya setiap kita akan melakukan kebaikan, ada 30 setan yang akan menghentikan kebaikan itu. Terserah kebaikannya apa, mau sholat, mau ibadah, mau zikir, mau sedekah. Ketika Bapak sudah mau sedekah, itu 30 setan akan berusaha menghentikan. Satu di mata, dibelokin matanya supaya tidak ingat sedekah. Satu di tangan, satu di sini, tangannya dijagain supaya tidak masuk kantong, supaya tidak ngambil uang. Terus disuruh mikir ini, mikir itu sampai akhirnya nggak jadi sedekah. Mau sholat juga begitu. Sehingga itu harus diputus. Ketika orang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka 30 jerat setan itu rontok semuanya. Lepas semuanya. Itu loh kehebatan dari kalimat ta'awud yang merupakan cara mengalahkan setan itu. Tentu ada pembahasan khusus kalau mau lebih detail tentang persoalan setan ini. Saya mau masuk ke persoalan nafsunya lagi. Maka kata para ulama, sholat itu punya dampak melemahkan keburukan nafsu dan menguatkan kebaikan nafsu. Karena itu sholat itu oleh para ulama diibaratkan ibadah termasuk sholat itu seperti sinar matahari. Keburukan itu seperti bongkahan es. Selama sinar matahari itu bersinar terang dan tidak terhalang, tidak mungkin bongkahan es itu tidak mencair. Ya sudah Bapak keras kepala, ya sudah Ibu kikir, ya sudah kita ini punya sifat sombong, ya sudah kita punya sifat macam-macam. Selama kita ini terus sholat, terus ngaji, maka bongkahan sifat buruk tadi akan melumer,
akan terus terkikis. Maka bukti ibadah kita itu benar, sifat buruk kita pasti berkurang. Pasti kita itu tambah baik. Kalau ada orang ibadah kok tidak tambah baik, something wrong. Pasti ada yang salah. Karena itu Allah memberitahu kita bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu nanti ujungnya akan kelihatan orang itu sudah tidak mau lagi berbuat keji mungkar, itu sudah tidak senang. Ngelihat orang yang pakaiannya tidak benar itu sudah tidak tertarik. Kalau sudah begini batinnya, itu efek sholat. Tapi kalau ada orang sholat tapi tetap masih korupsi, tetap masih marahan, tetap masih ini sebenarnya bukan sholat, kata para ulama. Itu belum sholat. Itu cuma gayanya tok kayak sholat. Itu cuma modelnya saja orang kayak sholat. Maka itu kayak sholat, belum sholat. Dalam bahasa Arab disebut suratus sholah bila hakikoh. Itu cuma gambar sholat tapi tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya. Film atau gambar api itu meskipun persis warnanya, bentuknya, rupanya, Bapak pegang, tidak panas, tidak bisa membakar. Kenapa? Gambar. Tapi kalau api benar, yuk terbakar kita. Jadi jangan nyalahkan sholat ketika tidak berhenti perbuatan buruk. Karena sebenarnya kalau kita mau tinjau secara hakikat, tidak sholat itu. Tidak sholat, cuma gayanya dong. Seperti tentara itu bukan tentara. Seperti kiai itu bukan kiai. Seperti polisi itu bukan polisi. Seperti sholat itu belum sholat. Seperti baca Quran itu belum baca Quran. Gitu. Jadi kalau orang cuma sekedar memenuhi gerak takbir, rukuk, sujud, bacaannya benar, hatinya tidak hadir di hadapan Allah, belum dapat poin sholatnya. Ya, kalau Quran itu dibaca tapi tidak diresapi maknanya, ya nggak dapat itu masih belum dapat. Maka kemudian harus menyatu hakikat itu sama simboliknya. Kalau orang kepingin dapat barokah sempurna dari ibadah, yang juga bisa meredam keburukan nafsu, itu yang paling hebat menurut para alim ulama dan diajarkan Rasulullah adalah zikir. Dan karena itulah akhirnya orang-orang thariqah memperbanyak zikir sebagai metode untuk melemahkan nafsu, menundukkan nafsu di hadapan Allah. Nah, itu sudah banyak penjelasan, nanti kita akan bahas secara khusus tentang efek zikir terhadap perbaikan ruhani. Tapi yang kita mau jelaskan adalah pilihan berikutnya. Di antara cara untuk melemahkan nafsu yang lain adalah melalui mujahadah dan riyadhah. Mujahadah itu perang melawan nafsu. Riyadhah proses pembiasaan terhadap sifat sebaliknya. Yang dikenal oleh orang barat sebagai teknik pembentukan kepribadian cuma satu, riyadhah. Karena itu kalau kita ngambil teori karakter building dari barat, itu ya cuma punya teori pembiasaan dia. Teori pembiasaan itu yang dia pakai. Ya, biasakan kebaikan, terus pakai simbol-simbol kebaikan dimanapun, buat pamflet-pamflet, ciptakan suasana sehingga anak di dalam keadaan kebaikan itu. Ya itu penting, saya tahu itu penting. Itu kalau di dalam kajian agama namanya bab riyadhah. Kalau anak itu kikir, maka latihlah dia setiap hari sedekah bareng 2.000. Dilawan dengan sifat sebaliknya. Kalau anak itu awalnya keluar masuk rumah tidak pernah mengucapkan salam,
Maka dirubah mulai sekarang keluar masuk rumah wajib salam. Kalau tidak salam suruh keluar lagi, suruh salam dulu baru boleh masuk. Kalau selesai sholat sama orang tua tidak cium tangan, maka dilatih cium tangan. Kalau biasanya makan itu tanpa adab tata krama, sekarang pakai adab tata krama. Kalau keluar masuk masjid itu tidak pernah peduli kaki kanan kiri, sekarang dilatih masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, terus begini. Itu namanya proses pembiasaan. Itu sudah kita diajari oleh Rasulullah sampai motong tangan, motong kuku maksudnya, motong kuku jari ini diajari oleh Rasulullah. Itu loh ya, dengan prinsip-prinsip keadilan. Mana dulu ini yang dipotong, kanan atau kiri? Yang lebih mulia mana, kanan sama kiri? Melihat tugas-tugasnya kanan lebih mulia, maka jari kanan dahulu. Ini ada 5 ini, yang mana dulu 5 ini? Diajari oleh Rasulullah. Yang dipakai sholat yang mana? Yang dipakai sholat jari telunjuk. Mulailah motong kuku itu dari jari telunjuk. Setelah jari telunjuk kemana? Rasulullah selalu menggilir ke arah kanan. Tidak pernah Rasulullah gilir ke arah kiri. Maka mulai dari telunjuk ke sini ke sini. Motong kuku itu ada dalilnya, ada argumennya. Saking hebatnya Islam ini, Pak. Sampai nilai-nilai kebaikan kebenaran itu sudah ada di potong kuku, ada di keluar masuk masjid, ada di keluar masuk WC. Tidak ada agama yang sampai sedetail itu. Tidak ada, saking sempurnanya, sampai tidur, sampai kalau mimpinya tidak bagus, ada semua adabnya. Gitu loh ya. Ya cuma ini tidak dipakai dalam mengendalikan nafsu tadi. Kalau itu dipakai, maka itu menjadi upaya pembiasaan. Sekolah wajib mengerti tentang teori ini. Dan dalam teori pembiasaan riyadhah itu berlaku rumus 40 hari. Jadi kalau kita ingin membiasakan satu nilai tertanam di dalam anak didik kita, maka 40 hari harus dikontrol. Misalnya ini bulan kejujuran, kita mau nanam kejujuran. Semua sivitas di sekolah ini harus fokus kejujuran, mulai dari satpam sampai kepala sekolah. Semua pesan-pesannya tentang kejujuran, pamflet-pamfletnya kejujuran. Yang kita tanam kejujuran, karena kita sedang menilai kejujuran. Nanti setelah 40 hari baru kita ganti nilai yang lain. Nilai ini tetap berjalan. Kenapa begitu? Ya karena memang rumusnya begitu dari Allah itu. Allah kalau mau merubah kita dari buruk menjadi baik, itu pakai teori 40. Cuma teori 40 itu diskon jadi 30. 30 itu jadi 1 bulan. Karena itu kita disuruh puasa 1 bulan Ramadan. Apa fungsi Ramadan? Mentransformasi diri kita dari yang liar menjadi tunduk taat melalui madrasah Ramadan. Maka madrasah Ramadan itu adalah proses pembiasaan. Itu ada riyadhah. Tapi yang tidak kalah pentingnya mujahadah. Mujahadah. Nah mujahadah ini sudah ada di barat. Di Islam dipakai mujahadah ini. Apa mujahadah itu? Nafsu itu dilawan, diperangi. Memerangi nafsu itu dengan 4. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Minahus Saniyah mengutip syair para wali abdal yang merumuskan itu. Beliau mengatakan, Baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sulti wa'tizali daiman wal ju'i was sahri layalil 'ali. Baitul wilayati, rumah kewalian, rumah kekasih Allah. Kusimat arkanu, sudah ditetapkan tiang-tiang utamanya. Kalau Bapak kepingin jadi kekasih Allah, itu pilarnya ada 4 yang Bapak harus punya.
Kusimat arkanu sadatuna fihi minal abdali. Tuan-tuan kami para kekasih Allah termasuk wali-wali abdal. Apa 4 itu? Ma baina sumti wa i'tizali daiman. Yang pertama, diam. Jangan banyak omong jadi orang. Kata Rasulullah, orang yang banyak omongnya itu banyak kelirunya, banyak salahnya. Banyak salahnya itu neraka tempatnya. Jangan banyak bicara kalau kepingin jadi orang alim. Nah, bicara yang penting boleh. Kalau ngajar ya bicara, ngajar nggak bicara ya roboh. Ya ngajar bicara. Kalau ngasih nasihat ya. Tapi kalau nggak penting jangan. Semua orang alim itu kalau tidak diperlukan diam, nggak banyak omong. Tapi kalau diperlukan baru ngomong. Maka pesannya para ulama itu, kamu kalau ketemu orang ibadahnya bagus, ilmunya bagus, wirid dzikirnya bagus, jarang bicara kok bicara, datangi dia. Itu biasanya ilmunya laduni dari Allah. Maka yang begini ini jarang bicara itu penting, kuat nahan bicara. Kalau orang pertama diam, yang kedua i'tizal atau uzlah. Uzlah itu hati terus sambung ke Allah, meskipun badan kita bersama manusia, badan kita di mana-mana, tapi hati itu terus disambungkan ke Allah. Tetap ingat Allah, ingat Allah dalam segala keadaan, terus ingat Allah. Itu namanya uzlah. Yang ketiga, walju', lapar. Lapar. Yang keempat, sahar, bangun malam. 4 itu. Kalau bahasa lainnya, mujahadah dasar itu mengalahkan nafsu yang elementer itu teorinya adalah pertama taklilut ta'am, sedikit makan. Taklilul kalam, sedikit bicara. Taklilul manam, sedikit tidur malam. Taklilul anam, sedikit campur dengan orang-orang yang tidak bisa membawa batin kita ke hadirat Allah. Ya. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur malam, dan sedikit bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya, bergaul dengan orang yang tidak membawa diri kita ke hadirat Allah. Itu rumusnya. Maka teman-teman itu guyonan. Bedanya orang alim sama orang tidak alim cuma sedikit. Kalau orang alim itu sedikit ngomong, sedikit tidur, sedikit bicara, sedikit gaul dengan orang yang tidak penting. Kalau kita tidak, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit tidur. Dan sedikit-sedikit ya sedikit itu bedanya. Nah itu rumusnya. Kalau orang sedikit makannya, maka akan kuat laparnya. Sekarang Bapak cek, mana ada orang alim yang tidak kuat lapar? Dan silahkan dicek bagaimana kekuatan laparnya Rasulullah. Perut Rasulullah selalu diganjal batu. Sampai beliau meninggal dunia, perut Rasul tidak pernah diganjal batu. Nah, sunnah-sunnah yang begini ini loh, kalau mau kepingin model Rasulullah, ayo, gitu loh ya. Ayo, nah, kalau cuma model tampilan wajah, gampang. Lapar ayo, coba lapar. Kalau orang tampilan wajah, orang ngelihat banyak gampang dengan riak. Itu ya, sunnah yang masih bisa kecampur riak. Giliran lapar, tidak bisa dipamerin, tidak bisa distatusi. Ayo, lapar, makan, nunggu lapar. Kalau makan berhenti sebelum kenyang, repot itu, repot. Ya. Rasulullah lapar, jangan nanya laparnya Rasulullah. Rasulullah sangat hebat. Sayyidah Aisyah mengatakan, sejak berumah tangga dengan Rasulullah belum pernah 3 hari berturut-turut tidak ketemu lapar.
Sudah pasti kalau sudah pokoknya di antara 3 hari itu pasti lapar, pasti lapar, pasti lapar. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan pernah 3 purnama tidak ada api yang menyala di rumah tangga Rasulullah. 3 purnama. Berarti 2 bulan. 2 bulan tidak masak. Bapak bisa bayangin. Dan tidak menemukan apapun kata Sayyidah Aisyah kecuali aswadain, kecuali cuma kurma sama air. Selama 2 bulan cuma makan kurma air. Kita kena COVID sedikit, dagangannya turun udah, ya Allah, stres ya Allah. Wah, kata malaikat makan musik banyak, masih sarapan bener, masih makan siang bener, gitu loh. Rasulullah diuji begitu aja, nggak goncang apapun, nggak goncang apapun. Kekuatan lapar semua ulama itu hebat-hebat, hebat-hebat. Nanti kalau itu mau dilihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua jago lapar. Semua jago lapar. Tidak ada orang alim yang tidak kuat lapar itu. Tidak ada. Sampai-sampai Rasulullah di dalam hadis yang dikutip oleh Syabdul Wahab Syaroni di kitab Minahus Saniyah itu mengatakan orang yang tidur malam dalam keadaan perutnya itu tidak kenyang, punya wudhu, itu bidadari mengelilingi dia. Bidadari mengelilingi dia, senang dengan orang yang tidak kenyang itu. Nah, kalau kita tidak kenyang, tidak puas, gitu lah. Rasulullah begitu cara makannya. Kenapa? Karena lapar itu dipilih, Pak, dari 4 ini yang dianggap oleh para ulama sebagai metode paling cepat menghentikan keliaran nafsu, lapar. Sehingga kata Syabdul Wahab, wa quddimal ju' ala ghairihi li'annahu mu'dhamul arkan fit thariq. Lapar itu didahulukan oleh para ulama karena dia sosok guru utamanya. Teori para ulama itu begini, nafsu kita itu persis hewan. Hewan itu kalau liar untuk bisa nurut itu caranya adalah dilaparkan. Nanti kalau nurut kasih makan, itu teori penjinak binatang itu begitu. Maka kita ini oleh Allah dilaparkan dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Itu bukti bahwa pencapaian derajat takwa tidak bisa dicapai tanpa lapar. Itu bukti bahwa jadi orang yang alim tidak bisa tidak lapar itu. Minimal laparnya itu 1 bulan dalam 1 tahun. Itu minimal. Kalau enggak ya Senin Kamis lah. Senin Kamis itu dilaparkan. Kalau bahasa dokter detoksi lah apalah terserah. Tapi kalau bahasa di ilmu akhlaknya itu penting untuk meredam nafsu supaya tidak liar. Nah, seperti Rasulullah memesankan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaikum bisiyam fa innahu lahu wija. Rasulullah berpesan, hei pemuda, pemudi, kalau sudah cukup bekalnya, matang secara psikologis, ekonomi sudah mapan, nikahlah, karena nikah itu bisa membentengi bisa menjaga kamu dari keburukan syahwat. Tapi kalau kamu belum sanggup, apa alternatifnya? Puasalah kamu. Lu kok orang mau kawin belum sanggup, kok Rasul nyuruh puasa? Kata Rasulullah, fa innahu lahu wija. Puasa itu benteng yang bisa nahan gejolak nafsu lapar. Yang bisa nahan nafsu lapar. Karena itu lapar didahulukan. Latihan lapar. Kemudian yang berikutnya itu jangan banyak bicara. Kalau orang tidak banyak bicara berarti banyak
zikir. Kalau orang sedikit bicaranya, banyak ngaji Qur'annya. Kalau orang sedikit bicara, banyak tafakurnya, berfikirnya. Kalau orang sedikit bicara, banyak mutolaah kitabnya. Jadi kurangi bicara supaya muncul kebaikan yang lain. Ngajinya banyak, zikirnya banyak, kajian kitabnya banyak. Orang sekarang nggak banyak bicara, Pak, tapi jarinya main terus. Sama aja, gitu bilang. Sama aja. Orang sekarang memang tidak banyak bicara, ngerumpinya pakai WA, pakai sosmed. Ya sama, maksudnya jangan lakukan itu, gitu ya. Orang harus bisa membatasi diri untuk tidak terus berkomentar. Pada hal-hal yang tidak penting, tidak perlu kita komentar. Pada hal-hal yang tidak signifikan, tidak perlu kita komentar. Kalau persoalan itu justru membuat putusnya tali silaturahim kita, tidak usahlah diperpanjang. Itu tidak usah diperpanjang. Etika ber-WA itu harus ngerti. Kalau itu istrinya orang, tidak perlulah kita komentar. Mau dia dandan kayak apa, tingkahnya kayak apa, urusan dia. Urusan dia. Ngapain kita komentar-komentari istri orang? Tidak boleh, itulah, itu masuk wilayah haram. Nah, yang seperti ini tidak boleh berpanjang-panjang di situ, supaya kita lebih fokus pada penggalian kebenaran yang lain. Kemudian taklilul manam, sedikit tidur. Sedikit tidur, banyak qiyamul lail. Banyak qiyamul lailnya. Yang terakhir adalah sedikit berkawan dengan orang yang tidak bisa membawa batin kita ke hadirat Allah. Begini, Pak, kawan itu akan menularkan sifat buruk lebih cepat tanpa kita sadari, mengambil sifat baik kita tanpa kita sadari. Contoh, Bapak biasa sholat ba'da maghrib, itu setelah sholat ba'diyah maghrib masih sholat awabi, biasa ngaji Quran. Kok ketemu kawan baru, ya pengusaha, terus senengannya ngajak kalau sudah maghrib terus ngobrol aja, gini. Ini kalau Bapak terus-teruskan, Bapak ketularan tidak benernya dia, dan Bapak kehilangan wadhifah kebaikan yang sudah Bapak miliki, hilang. Gitu loh. Jadi kawan itu nular. Sama kalau Bapak tiba-tiba punya kawan yang soleh, itu rezeki dari Allah. Yang semula tidak pernah care dengan sholat tahajud, terus Bapak diskusi ngobrol, tidak cuma ngomong proyek, terus nanya gimana kita udah tua ya, sholat malam kita ini gimana. Wah, gitu Bapak, aku gak pernah mikir sholat malam, kok sekarang diajak ngobrol sholat malam. Lama-lama dorong, jalan. Karena itu semua orang yang kepingin alim dulu ditempelkan ke Rasulullah, disahabatkan, disuhbahkan. Karena orang tidak bisa alim kecuali dengan cara nempel. Karena kebiasaan itu bukan diajarkan, tapi ditularkan. Penularan itu melalui perkawanan. Perkawanan itu namanya suhbah. Karena itu semua orang yang selalu bersahabat dengan Rasul, nempel ke Rasulullah, namanya sahabat. Sahabat itu orang yang hari-harinya nempel Rasulullah untuk nyontoh kelakuannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berjalan, diikuti. Sampai ada sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah diizinkan tinggal di masjid. Itu. Supaya apa? Supaya lebih intens Rasulullah mendidik mereka. Maka mereka lah menjadi ulama-ulama yang top di kalangan sahabat itu, dididik langsung oleh Rasulullah, bersahabat langsung dengan Rasulullah. Yang paling ekstrim dalam hal nyontoh Rasulullah, Abdullah bin Umar. Itu Masya Allah, sampai sisiran rambut itu niru Rasulullah. Rasulullah kalau nyisir gimana? Itu. Kalau Rasulullah jalan bagaimana? Sampai gayanya Rasulullah jalan ditiru. Sampai kalau Rasulullah jalan dari tempat A ke tempat B, itu biasanya kalau jalan napaknya itu kira-kira di mana? Kalau bisa bekas tapak Rasulullah yang diikuti. Sampai segitunya sahabat itu.
dalam mengikuti Rasulullah, dalam bersahabat dengan Rasulullah. Repotnya anak-anak kita sekarang, kadang sekolah diajari kebaikan, tapi selesai sekolah dia tidak tahu menerapkan itu bagaimana, karena dia tidak langsung nyambung. Sudah diajari kita harus sholat malam anak-anak, dalilnya ini, sudah nangis semua di kelas, sudah baik, tapi pulang terus tidak tahu siapa yang ngajari bangun malam. Bangun malamnya ini kapan? Bapak ibunya tidak bangun malam, ya selesai pelajaran, ya selesai. Itu loh, ya tidak ada lagi, ya tidak ada. Pembiasaannya nggak jalan, suhbahnya nggak jalan. Itulah dasar teori. Kenapa kiai-kiai itu kemudian ketika ada orang tua mengatakan, Pak Yai, anakku pingin alim, kata ya wis ikut saya. Dibuatkan kamar, malam dibangunkan, ayo sholat. Selesai, ayo dikiran, ayo ini. Jadi nempel. Ilmunya kiai itu langsung praktek, semuanya langsung jalan. Anak itu langsung memiliki. Dia lihat kiainya tawadhu. Masa dia mau sombong? Dia lihat kiainya itu sabar. Masa dia mau pemarah? Dia lihat kiainya itu begitu dermawan. Sampai pohon mangga di depan rumahnya habis, ya ndak tanya. Masa terus dia kikir? Kalau sudah ketemu begini, Pak, ndak bisa sudah. Ndak bisa. Ayo coba, Bapak jadi muridnya Abu Yatim Pandeglang. Beliau itu makan sehari semalam 3 kurma. Sholat malam mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Selalu khatam Quran di dalam sholat malamnya. Kira-kira kalau punya guru begini, Bapak tidak sholat malam? Mumpet. Bapak tahu, nggak diajar Bapak. Tapi Bapak mondok di situ, diajar oleh ustadz-ustadz yang lain. Ini sudah terngiang-ngiang seumur hidup. Mau ndak bangun malam itu sudah kepikir, Masya Allah, Abu ya jam 9 sampai jam 3 baca Quran khatam. Yo mosok saya 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat nggak kuat. Pak, ini jadi energi. Ini kekuatan spiritual yang gaib, yang akan memberikan pengaruh karena kebaikan orang soleh itu. Karena itu di antara obat hati itu berkumpul dengan orang soleh. Ayo coba pagi-pagi Bapak ngaji begini, ya beda kan dengan orang yang pagi-pagi sudah ada di perempatan. Itu yang diomongkan beda, hasratnya beda, itu memang beda, komunitasnya beda, begitu loh, beda. Jadi perkawanan itu penting untuk bisa membuat perubahan ke arah yang positif, ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 dasar itu yang harus dilakukan. Selebihnya itu ada teori-teori lain, nanti kesempatan lain kita bisa jelaskan. Saya kira untuk pengantar diskusi kita ini, awal ini yang ini saja dulu yang bisa disampaikan. Mujahadah itu prinsip dasarnya adalah 1, sedikit makan atau lapar, kemudian jangan banyak bicara, kemudian banyak bangun malam, dan jangan bergaul dengan orang yang tidak bisa membawa diri kita ke hadirat Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya betul. Nggih Bapak. Jadi memang ada perbedaan teori.
antara ahli kesehatan, dokter, dengan ilmunya Allah itu. Allah di Quran itu mengatakan sholat malam itu nisfahu, separuh malam, masih auzid, suruh nambah lagi, separuh malam suruh nambah gitu. Separuh malam suruh nambah. Jadi kalau kita sholat itu cuma setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum, itu tidak masuk hitungan itu kalau di Quran. Separuh malam itu. Waduh, kalau ngitung malamnya itu dari maghrib, ya dari maghrib sampai subuh, itu separuh malam itu ada di jam setengah 12-an. Itu artinya kita harus sholat malam mulai setengah 12. Itu yang kuat wali. Kalau kita tidak kuat, nggak kuat, gitu loh ya. Kita sepertiga malam terakhir aja udah mulai bingung. Sepertiga malam terakhir itu di jam 2, gitu loh ya. Kita nawar lagi seperempat. Ya jam 4 bisa rutin itu udah hebat. Ya, jam 4 udah rutin udah hebat. Kadang-kadang baru Pak zaman sekarang orang bisa sholat subuh tepat waktu, itu sudah istimewa. Kalau sekarang sudah istimewa. Dan orang sekarang itu sholat subuh aja udah keteteran, gitu loh ya. Jadi kalau bapak jam 4 bangun udah bagus. Kalau ada ibu-ibu yang istiqomah bangun jam 4 sholat malam, istimewa itu, istimewa. Cuma memang kalau menurut kedokteran kesehatan, kita ini badan butuh istirahat 6-8 jam. Saya itu ngitung Pak, 8 jam itu sepertiga. Jadi kalau besok kita pulang ke akhirat ditanya oleh Allah, Dik, kamu di dunia apa yang kamu kerjakan? Bayangkan sepertiga umur habis untuk tidur. Waduh, mumet itu kayaknya di hadapan Allah itu kita. Tidur itu 0 nilainya. Tidur itu 0. Itu loh ya. Masa ini diterus-teruskan. Kenapa dokter memberi resep tidur itu kok harus 6-8 jam? Karena fenomena yang dibaca fisik. Kenapa Allah, para alim ulama itu berani menabrak aturan ini dengan rumus menguatkan ruhani? Kuat itu bisa 2 Pak. Tumpuannya di fisik atau di ruhani. Nah, tumpuannya di fisik atau di ruhani. Kenapa Abuya kuat makan 3 kurma sehari semalam? Dia main dengan kekuatan ruhani. Kenapa dia kuat sholat malam jam 9 sampai jam 3 pagi? Kekuatan ruhaninya sudah dahsyat. Ada orang yang kekuatan fisiknya mengkooptasi ruhaninya, sehingga fenomena dia tidak lebih dari fenomena fisik. Pagi lapar, siang lapar, sore lapar, ngantuan, ya wes itu. Tapi ada orang yang fenomena ruhaninya mengkooptasi fisiknya, sehingga fenomena dia fenomena rohani, bukan fisik lagi. Itulah waliullah. Sehingga dia bisa melipat jarak toyul ard, bisa melipat waktu toyul waqt. Banyak orang yang tidak percaya, ya karena dia tidak sadar dia siapa. Bapak kira kita ini siapa? Kalau Bapak ngerti kekuatan ruhani yang maha dahsyat itu kalau diolah, tidak karu-karuan manusia itu kekuatannya. Tidak karu-karuan. Sekarang ini cuma ngolah otak toh. Sudah kayak gini dunia. Ayo, sudah bisa nembus bulan. Itu baru main akal. Lalu terus kalau main kolbu, kalau main roh, kalau main sir, kok jadi tidak percaya? Kalau orang sudah kembangkan mata batinnya dan kekuatan rohaninya muncul, orang itu bisa tidak lapar. Orang itu bisa tidak ngantuan. Semua kiai-kiai yang alim benar, kiai-kiai khususnya Allah, paling tidur sejam 2 jam. Yo sehat. Sholat malam itu menyehatkan. Nanti Bapak praktekkan. Ya. Bangun malam, tidak tidur malam, asal dipakai sholat malam, asal dipakai ngaji, asal dipakai zikir, tidak akan berefek ke fisik. Ayo sudah dengan saya taruhan. Saya
kapan hari itu disuruh ngasih pengantar buku pengalaman hidup dan keberagamaan yang ditulis oleh salah satu pejabat Pertamina. Kebetulan Islamnya bagus. Di antaranya itu yang saya baca itu ada pengalaman dari narasumbernya itu, cek dokter, otaknya pusing-pusing, kepalanya pusing-pusing, ternyata divonis kanker otak stadium 3. Bahkan lebih dari itu. Terus dokternya sudah ngasih pemberitahuan, kalau ini tidak segera ditangani, usia hidupnya 4 bulan. Karena sudah 3 akhir. Bingung karena uang tidak punya. Akhirnya cuma bisa malam bangun kuat-kuatnya sholat malam, nangis terus tiap malam ke Allah. Sholat malam nangis, sholat malam nangis. Tidak berani datang ke dokter lagi. Pokoknya nunggu 4 bulan, kalau sudah mati ya biar husnul khotimah. Uang yang tidak punya, anak-anak butuh warisan. Daripada dipakai untuk berobat mati-mati juga, mending aku mati masih ada warisan. Dia sholat malam nangis ke Allah tiap sholat malam. 4 bulan tidak mati. Terus 5 bulan kok tidak mati. Kok 6 bulan kok tidak mati. Kok tidak mati-mati. Akhirnya dia penasaran. Kok tidak pernah pusing. Dia cek ke dokter. Hilang sama sekali penyakitnya. Dokternya bingung. Ayo. Percaya ya monggo, tidak percaya ya monggo. Kalau Bapak masih yakin Allah ada dan Allah bisa memberikan kesembuhan bi ghairi hisab, yaitu pintunya sholat malam. Sekarang kan banyak itu, kapan hari viral profesor dosen di IAIN UIN Surabaya, kedokterannya ngambil di UNER. Beliau kena vonis kanker kulit total, sudah tidak bisa diobati. Akhirnya sama, dia sholat tahajud sampai sembuh, maka dia akan terkenal dengan tahajud dan kesehatannya. Saya lupa namanya, sudah profesor siapa. Dia terus jelaskan. Siapa yang tidak percaya bahwa sholat itu punya efek zahir batin? Bodoh orang itu. Sholat malam itu dahsyat, Pak. Orang yang ahli sholat malam itu ditahan oleh Allah dari maksiat di siang harinya. Kiai-kiai yang khos-khos itu kadang tidak sempat tidur. Tamunya datang terus. Terus gimana cara mempertahankan fisiknya supaya tetap sehat? Sholat malam, zikir malam. Kalau tidak roboh, ngantuk kayak apapun, kalau apa itu capek kayak apapun, kalau orang itu masih sholat malam, seger. Kenapa? Kekuatan ruhaninya muncul. Maka kalau begitu, kita kan dalam transisi yang kita tidak tahu seberapa kekuatan fisik kita dan seberapa kekuatan ruhani. Karena itu Imam Ghazali mengajari dengan bertahap. Maka bangun malam itu dari mepet subuh, setengah jam sebelum subuh, itu saja, jangan memaksain. Karena menguatkan ruhani sama dengan menguatkan jasmani teorinya. Bapak menguatkan jasmani itu, lihat mengangkat besi, atlet angkat besi. Itu enggak tiba-tiba langsung 5 barbel dipasang langsung diangkat, ambruk. Gitu loh ya, dia latihan, terus latihan, ngangkat sedikit ditambah, sama kekuatan rohani kita akan muncul dengan cara yang sama. Kita sholat malam, tidak apa-apa meskipun 15 menit sebelum subuh, pertahankan selama 30 hari, tambah lagi, naik 10 menit lagi, nambah 4 rakaat, 2 rakaat, terus pertahankan dulu, jangan buru-buru. Marginnya di 40 hari, 30-40 hari. Sudah bertahan di 30 hari dengan 3 rakaat sebelum subuh, sudah bagus.
Terus nanti nambah lagi 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Dah, jagain terus itu. Terus istiqomahkan. Lepas dari 40 hari itu ringan. 40 hari pertama itu beratnya Masya Allah. Tapi lepas dari 40 ringan. Nanti begitu kuat lagi naik setengah jam. Ada ngaji malamnya, ada tasbihnya, ada subhanallahnya, ada la ilaha illallahnya, ada sholawatnya. Selesai kita sholat itu ditambah menunya tahajud, witir, ngaji, atau tahajud, witir, zikir, subuh, sholat. Terus ini bertahan, udah bagus, sudah bagus. Nanti kalau naik lagi tinggal tahajudnya ditambah 4, naik lagi tambah 6. Sudah bagus, tambah sholat hajat, doakan anak-anak, doakan semua keluarga. Siapa lagi terus yang doakan mereka kalau bukan kita? Ini jalan. Kalau ini jalan, bagus. Nanti Bapak buktikan. Kalau Bapak sudah kuat bangun misalnya jam 3 malam, asal sholat ya, jangan dipakai nonton TV. Tapi kalau Bapak bangun jam segitu terus WA, nonton YouTube, ya pusing-pusing kalau begitu. Enggak bener gitu loh ya. Enggak bener. Siapa yang bangun kemudian pertama kali pikirannya dunia, kata Allah akan diancam oleh Allah, ditikam batinnya dengan kerakusan pada dunia yang tidak berujung. Mesti galip. Dunia itu nanti dipikir setelah subuh. Sekarang harus mikir akhirat. Dah, happy-happyan. Nggak usah dilirik kalau perlu. Kalau dilirik nanti penasaran. Jangan-jangan itu nggak usah. Nggak makan kok jangan, gitu loh ya. Nggak usah jangan-jangan itu. Pokoknya langsung sholat. Sudah zikiran. Harus punya waktu kita itu dengan Allah. Harus ada waktu kita bangun akhirat. Jangan dunia tok. Kita ini mau mati. Kita ini mau pulang. Itu. Dan tidak bisa akhirat itu didadak. Begitu malaikat mau datang baru mau sadar, mau tobat. Kata malaikat mau ngawur kamu. Ya tidak bisa begitu. Kita harus serius dari awal kita tata. Insya Allah kalau Bapak jalan. Nanti kalau sudah setahun 2 tahun terus ketemu saya, kalau enggak tambah enak fisiknya, ya, lapor ke saya. Berarti salah Rasulullah. Apa Rasulullah mungkin salah? Tidak mungkin. Maka semua kiai-kiai yang benar-benar kiainya Allah sakit itu tidak akan mau berhenti sholat malam. Tidak akan mau, tetap sholat. Coba saya mikir-mikir. Katanya orang yang kena COVID, mudah-mudahan kita selamat semuanya, anak kita, keluarga kita selamat semuanya. Itu kan enggak boleh apa-apa, HP-nya kan disita juga, kecuali kalau penting. Terus ngapain? Diem di kamar, enggak ada keluarga, enggak bisa koneksi sana sini, enggak pegang HP, terus ngapain? Mumet. Bisa tambah stres. Coba kalau orang ahli ibadah, ya enak tak? Ya pakai aja ngafalin Quran, lumayan. Bisa dapat 3 juz, 5 juz, gitu, kalau misalnya berbulan-bulan. Ya, bisa sholat malam tidak ada yang ganggu, bisa zikiran tidak ada yang ganggu. Anggap saja kholwatan, kata orang Torekot. Waktunya mengasingkan diri hanya untuk Allah, tidak berkaitan dengan makhluk, itu akan cepat membersihkan batin. Tetap bisa dimainkan itu kalau orang ahli ibadah. Ada ruang yang indah di situ. Kalau orang sudah bisa memakainya, maka kita gunakan itu, kita belajar nih. Tidak langsung tapi bertahap. Sholat malam itu insya Allah nanti muncul kekuatan dari Allah, karena Allah akan berikan pada saat kita membuktikan. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabhu ilaihi dhira'an. Kalau Bapak mau melangkah ke Allah sejengkal, Allah jemput Bapak sedepah. Kalau Bapak melangkah sedepah, sehasta, Allah jemput. Kalau Bapak melangkah sehasta, Allah jemput sedepah. Kalau sejengkal,
Allah jemput sehasta. Kalau sehasta, Allah jemput sedepah. Kalau Bapak datang ke Allah dengan cara berjalan, Allah jemput Bapak dengan berlari. Dan seterusnya. Apa maksudnya hadis qudsi ini? Allah lebih cepat menjemput kita daripada usaha kita. Tapi harus kita usaha. Kalau kita tidak mau bangun malam, ya tidak bisa. Pertolongan Allah turun. Kekuatan itu muncul. Kalau sudah seperti ulama-ulama hebat itu seperti apa? Imam Hanafi di dalam kitab Tanbihul Muqtarin dijelaskan ada orang yang menyatakan Imam Hanafi dia membuktikan 6 bulan hidup selalu nginap di rumahnya Imam Hanafi. Belum pernah selama 6 bulan dia melihat Imam Hanafi merebahkan tubuhnya. 6 bulan. Selama 6 bulan dia tidak pernah melihat Imam Hanafi merebahkan tubuhnya malam hari. Pantes imam. Ada yang mengatakan Imam Hanafi itu tidak pernah batal wudhu. Sholat subuh dengan wudhu isyaknya selama 20 tahun. Ada yang menyebut 30 tahun. Bahkan ada yang menyebut 50 tahun. Kata Syabdul Wahab Sya'rani yang menulis kitab Tanbihul Muqtarin, kelihatannya ini yang meriwayatkan ini sesuai dengan masa dia dengan Imam Hanafi. Jadi kalau begitu yang mungkin Imam Hanafi 50 tahun dia selalu tidak tidur malam. Karena Imam Hanafi kalau sudah isya tidak mau terima tamu. Memang beliau hanya untuk Allah kalau sudah isya sampai subuhnya. Imam Hanafi itu wali besar. Wali besar. Imam Malik wali, Imam Ahmad bin Hanbal wali, Imam Syafi'i juga wali. Kalau Imam Syafi'i dibagi 3, malam itu dibagi 3. Sepertiga istirahat, sepertiga sholat malam, sepertiga nulis kitab. Ayo Bapak mau milih siapa? Mau Imam Hanafi apa Imam Syafi'i? Jangan Imam Samudra, meledak nanti gitu loh ya. Meledak nanti bubar gitu loh ya. Bubar. Syekh Abdul Qadir Jilani pengakuan pembantu rumah tangganya selama 40 tahun itu kalau sholat subuh masih dengan wudhu isyaknya. Orang sekarang jauh dari wacana ulama-ulama klasik yang benar-benar ulamanya Allah, sehingga gampang merasa sudah tinggi ibadahnya. Kalau kita bongkar, kita ini masih acak-adul ibadahnya, maka kita akan terus berusaha lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan rohani itu muncul dan kita kemudian menikmati ibadah kita sehingga bertambah dan bertambah ibadah kita. Baik, kita tutup bersama dengan berdoa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين حمدا يوافي نعمه كفر مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير نسالك اليسر والمعافاه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن سيئة أمة سيدنا محمد اللهم ارفع أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.